Oke, baik pemirsa, kembali bersama dengan kami dalam program spesial PLC Probolinggo Liars Club dengan mengangkat sebuah topik yang cukup menarik dan menggigit kayaknya pada malam hari ini adalah problematika pengacara penunjukan. Hadir bersama kami di studio seluruh narasumber yang mampu memberikan informasi dan juga tentunya tayangan malam hari ini bisa menjadikan sebuah edukasi dan pengetahuan kepada masyarakat seputar dunia hukum. Oke, baik pemirsa, bersama dengan kami Probolinggo Liars Club. Bisa tepuk tangan semuanya dulu. Oke, seluruh narasumber yang terhormat yang sudah hadir di studio pada malam hari ini. Hari ini kita sedang disaksikan oleh warga Probolinggo dan sekitarnya. Mudah-mudahan tayangan kita malam hari ini bisa mampu memberikan jawaban atau dan juga sekaligus mengedukasi kepada masyarakat terseputar dunia hukum, ya. Problematika pengacara penunjukan kayaknya banyak yang lagi diperdebatkan di media tentang pengacara penunjukan, ya. Sudah hadir di studio juga ada Ketua Peradi yang langsung saya berikan kesempatannya. Ketua Peradi, silakan Pak. Bisa langsung Pak bicara? Iya. Mic. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sebelum saya pada tema, akan saya jelaskan lebih dulu karena dalam tema kan problematika pengacara penunjukan. Makanan apa pengacara itu? Karena sudah ada 3 periode. Pada waktu zaman HR kita ini disebut pembela. Kemudian dengan lahirnya KUHAP disebut penasehat hukum. Dengan lahirnya Undang-Undang 18 2003, advokat atau pengacara itu aparat penegak hukum. Jadi sama. Aparat penegak hukum, apakah itu penyidik, polisi, jaksa, dan pengacara. Sama-sama penasihat hukum, penegak hukum maksudnya. Hanya sudut pandangnya yang berbeda. Kalau penyidik dan jaksa itu dari sudut yang objektif, ada satu kejadian, ke titik yang subjektif. Penasihat hukum, pengacara itu dari sudut subjektif ke yang objektif. Jadi beda sudut pandang aja. Sama-sama tapi mencari kebenaran, sama-sama mencari keadilan. Untuk masyarakat yang tidak mampu, itu sudah apa ya, maksud dan itikat baik dari teman-teman di kepolisian, penyidik, dari kejaksaan. Tidak ada problema menurut saya. Menurut saya tidak ada problema. Kalau dikatakan problema, hanya cuman waktu saja. Waktu yang menghalangi. Artinya koordinasi yang mungkin ke depan perlu dibenahi. Kalau problema secara yuridis menurut saya sudah tidak ada. Negara ini sudah menata begitu baik di kepolisian, baik di kejaksaan maupun di advokat atau pengacara. Bisa jadi pernah kadang-kadang anggota saya tengah malam ditelepon sama polisi, ini ada penangkapan, perlu penunjukan, si pengacaranya ada waktu, jalan. Tengah malam jam 12. Ada tapi juga ditelepon sama penyidik, tapi ternyata memang tidak bisa, ya tidak bisa melayani. Sehingga menurut saya yang perlu dibenahi ke depan adalah koordinasi saja. Tapi perbedaan prinsip sama-sama mencari keadilan. Karena setelah adanya Undang-Undang 18 2003 tentang advokat adalah aparat penegak hukum, juga menegakkan keadilan. Jadi adalah keliru kalau misalnya yang dimaksud problematika adalah pendapat yang signifikan, yang yuridis. Saya rasa sudah tidak ada itu. Sudah kita tinggalkan. Kalau untuk masyarakat yang tidak mampu, kena masalah, tergantung dia. Sekarang bukan pengakuan kan yang dikejar,
memenuhi unsur perbuatannya itu dengan pasal yang didakwakan atau tidak. Itu saja. Pengakuan ya terakhir, tapi di atas itu masih ada keterangan saksi, keterangan ahli dan sebagainya. Jadi menurut saya mengenai masyarakat tidak mampu secara ekonomi, tapi kalau perbuatannya benar ya benar. Walaupun secara ekonomi mampu, ekonominya, tapi perbuatannya tidak benar ya tidak benar. Karena menentukan dia harus menjalankan pidana atau tidak, itu bukti dia berbuat atau tidak berbuat. Walaupun masyarakat itu tidak mampu secara ekonomi, tapi dia tidak ada buktinya, ya pasti tidak akan main sapu jagat lah, langsung dihukum aja, tidak bisa. Terima kasih, begitu dari saya. Oke. Kita bisa berikan semangat dulu untuk pertama kali saja, biar acara kita lebih semangat. Pengacara adalah sama-sama penegak hukum, ya, sesuai tadi diatur sudah disampaikan. Ini kita ngambil coba dari tingkatan penyidik dulu, dari Polres ya, dua-dua bisa bicara. Kadang ada fenomena ya yang beredar bahwa penyidik menghendaki supaya tersangka tidak didampingi oleh penyidik. Apa kira-kira apa? Tidak didampingi oleh pengacara atau kuasa. Monggo Pak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Peradi Pak Budi, yang kami hormati rekan-rekan dari Kejaksaan, dari Bagian Hukum Kabupaten Probolinggo, serta rekan-rekan lawyer sekalian yang hadir pada malam hari ini. Langsung saja tadi disampaikan oleh Pak Ketua Peradi, termasuk dari moderator juga terkait dengan masalah pendampingan terhadap tersangka atau terdakwa di dalam proses penegakan hukum. Jadi tadi disampaikan benar bahwa kalau kita di proses penyidikan kita mengacu kepada KUHP pasal 114 terkait dengan masalah pendampingan, bahwa di situ ada memang yang wajib didampingi oleh penasihat hukum adalah yang ancaman hukumannya 15 tahun ke atas. Itu sudah menjadi kewajiban bagi kita. Setiap ada tersangka yang kita lakukan pemeriksaan itu wajib didampingi oleh penasihat hukum. Bahkan dari proses awal kita melakukan proses penyelidikan, pemeriksaan, semua ini juga ada ketentuan di dalam hukum bahwa kita ditawarkan kepada tersangka untuk apakah pada saat pemeriksaan didampingi oleh penasihat hukum atau tidak. Bahkan tadi kami sampaikan pada KUHP di pasal 114 bahwa yang apalagi yang ancamannya di atas 15 tahun wajib hukumnya didampingi oleh penasihat hukum. Tadi disampaikan juga oleh Ketua Peradi terkait dengan pembuktian bahwa kita juga mengacu kepada KUHP terkait dengan 184 KUHP terkait dengan alat bukti, karena keterangan saksi, kemudian ada alat bukti surat, keterangan ahli, petunjuk, dan terakhir adalah keterangan terdakwa. Memang pada saat pemeriksaan keterangan terdakwa ini tadi paradigmanya sudah disampaikan bahwa kita memang tidak mengejar terkait dengan pengakuan. Selama alat bukti yang sudah didapatkan oleh penyidik minimal 2 alat bukti untuk menetapkan sebagai tersangka, saya kira sudah layak jadikan tersangka. Dan pasti selama ini yang sudah berjalan tadi sampaikan rekan-rekan penasihat hukum bahwa ada kecenderungan bahwa polisi mengabaikan ya, maksudnya dalam arti di sini menghendaki bahwa tidak didampingi. Hal itu sebetulnya kami kurang sepakat, bahwa tadi sampaikan itu merupakan bagi kami itu merupakan suatu hak bagi tersangka untuk mendapatkan pendampingan pada saat proses pemeriksaan sampai dengan nanti di proses peradilan. Mungkin demikian. Oke, terima kasih. Coba yang dari Polres Kabupaten bisa menjawab saya Pak. Katanya kadang ada BAP itu ditandatangani oleh advokat tanpa advokat ikut hadir dalam pendampingan itu. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami.
Kami dari Seksi Hukum Polres Kabupaten, sebagaimana dengan pertanyaan yang diajukan oleh moderator. Saya rasa hal itu mungkin untuk saat ini sangat jarang terjadi, Pak. Di mana ada proses pembuatan berita acara pemeriksaan, entah itu posisinya sebagai seorang saksi ataupun seorang tersangka, ketika dia didampingi oleh seorang penasihat hukum yang ditunjuk ataupun juga melalui prosedur penunjukan sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kasat Reskrim mengenai syarat-syarat ketika penyidik menunjuk pengacara dalam proses pemeriksaan. Saya rasa selama didampingi oleh penasihat hukum, di situ bahkan juga kadang kita, ya ini pengalaman dari sebagai penyidik, kita koordinasinya memang dengan pengacara ya selama ini nggak ada masalah, Pak. Iya. Ya kalau BAP dibuat, terus apalagi di situ ada penasihat hukum, itu penasihat hukum bahkan dari awal sampai dengan selesainya itu kadang ada di situ, Pak, ikut mendampingi pemeriksaan. Bahkan setelah pemeriksaan selesai terus BAP dicetak, sebelum kita nanti perbanyak itu kita serahkan dulu kepada yang diperiksa. Kadang yang diperiksa entah ini saksi atau tersangka malah pada kenyataannya biasanya disuruh baca, yang nyuruh koreksi malah penasihat hukumnya. Jadi saya rasa mungkin hal yang disampaikan oleh moderator juga mungkin sudah sangat tidak pernah terjadi mungkin, Pak. Sekarang hubungan antara aparat penegak hukum itu memang sudah sangat berjalan. Memang yang perlu kedepankan itu hanyalah masalah jalur koordinasi saja. Demikian, Bapak. Oke, terima kasih. Bisa berikan tepuk tangan sedikit dulu. Saya minta dari Pak Kajari bisa menanggapi ya terkait problematika pengacara atau advokat penunjukan. Baik, terima kasih. Saya rasa tadi sudah banyak dijabarkan bahwa terkait problematika itu tidak ada. Mungkin yang menjadi problematika bagi saya adalah pemahaman masyarakat tadi. Pembawa acara menyatakan advokat, ada namanya pengacara, penasihat hukum, lawyer. Banyak istilah-istilah ini mungkin masyarakat belum paham nih. Nanti mungkin bisa dijelaskan dari teman-teman lah seperti apa sih ini namanya pengacara, advokat, lawyer, penasihat hukum. Nah ini mungkin apakah ini istilah atau mungkin ini ada pengertian yang berbeda, itu udah mungkin masyarakat bisa nanti dijelaskan oleh teman-teman dari pengacara, dari Peradi dan yang lainnya. Bagi saya, kita dari kejaksaan yang selama ini menerima berkas dari penyidik kepolisian dan juga kami bersidang di pengadilan, saya rasa selama ini koordinasinya juga baik. Mungkin nanti kayaknya ada yang kurang satu ini yang perlu dihadirkan dari pihak pengadilan. Kurang dari pihak pengadilan, kenapa? Karena terkait dengan penunjukan, apalagi tadi disampaikan terkait dengan problematika penasihat hukum, penunjukan bagi masyarakat kurang mampu itu biasanya di pengadilan ada namanya posbakum yang ditunjuk. Nah nampaknya kurang satu instansi lagi yang perlu diundang untuk menjelaskan terkait dengan permasalahan ini. Tapi sejauh ini kita berkoordinasi sangat baik. Kemudian juga dijelaskan tadi oleh Pak Budi dari Peradi bahwa kalau saya lebih nyaman menggunakan bahasa penasihat hukum. Ya mungkin ini teman-teman bisa jelaskan. Selama ini terkait dengan penasihat hukum sudah dijelaskan juga sebagai penasihat hukum ya, sebagai penegak hukum ya Pak Budi ya. Saya rasa sebagai penegak hukum itu teman-teman dari penasihat hukum ini dia memperjuangkan hak kliennya. Jangan sampai hak-haknya itu sebagai warga negara, sebagai subjek hukum ini tidak dilanggar. Bukan malah membenarkan hal yang salah atau membenarkan tindakan dari klien yang salah dibenarkan tidak.
selaku penegak hukum kita menegakkan keadilan, dan bagaimana dari segi teman-teman dari penasihat hukum ini untuk menegakkan keadilan di mana agar hak-hak dari kliennya ini tidak dilanggar atau tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan. Itu semua. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo. Saya coba tanya kepada pemerintah daerah dulu. Bagaimana pemerintah daerah bisa mengambil sebuah sikap? Apa perlukah dibuat sebuah perda berkaitan tentang bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari bagian hukum pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan dari moderator. Jadi memang di Kabupaten Probolinggo belum memiliki peraturan daerah tentang bantuan hukum. Nah, sebetulnya konsekuensi dari adanya perda ini memang terkait dengan kesiapan anggaran. Ya, kesiapan atau kemampuan anggaran pemerintah daerah untuk pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, karena jelas diatur di dalam Undang-Undang 16 2011 tentang bantuan hukum bahwa ketika perda itu sudah dibuat, tentu konsekuensinya pada anggaran yang harus dipersiapkan. Ya, anggaran ini untuk siapa sebetulnya? Anggaran ini adalah kepada nanti untuk lembaga bantuan hukum ataupun organisasi kemasyarakatan yang memberikan pelayanan hukum yang terakreditasi, ya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi artinya bahwa tidak semua yang bisa kemudian memperoleh anggaran itu. Tapi lembaganya pun yang akan memberikan bantuan hukum buat masyarakat miskin ini persyaratannya juga cukup rumit selama ini, kan akreditasinya juga cukup cukup detail. Nah, salah satunya contoh misalkan ada lembaga bantuannya ini juga harus perkantorannya juga jelas, kepengurusannya juga seperti itu. Kemudian berapa kasus yang sudah pernah ditangani seperti itu. Jadi dan itu pun yang menyeleksi adalah Kementerian Hukum dan HAM. Ya, jadi selama ini dan sebetulnya di provinsi pun pemerintah provinsi sudah mengalokasikan. Kebetulan ada perda Provinsi Jawa Timur dengan pemberian bantuan hukum, dan itu ada beberapa lembaga-lembaga bantuan hukum yang memang sudah terakreditasi dan terdaftar di Biro Hukum Provinsi sana, sehingga bisa itu mendapatkan anggaran terkait dengan bantuan hukum masyarakat miskin. Nah, tentunya dengan adanya agenda ini, acara ini tentunya juga hal yang sangat bagus buat mendorong bagi pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk kemudian ke depan untuk bisa membuat atau mempersiapkan perda bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini. Dan ini memang sudah diamanahkan di dalam pasal 19. Jadi, nah ini tentunya menjadi masukan bagi kami, terutama karena di bagian hukum tentunya nanti yang akan menjadi untuk leader untuk bagaimana teman-teman nanti LBH yang memenuhi persyaratan itu, dan akan kami kawal juga untuk ke depan. Dan mudah-mudahan ke depan di Kabupaten Probolinggo juga sudah ada perda bantuan hukum. Tentunya butuh dukungan dari semua pihak untuk bisa adanya ini. Oke, baik, terima kasih Pak, waktunya habis ya. Ya, saya coba langsung dari Pak Putut dulu. Baik, ada suatu konfirmasi kepada Pemda Kabupaten ya, karena saya sangat mendorong sebetulnya inisiasi untuk pelaksanaan adanya perda bantuan hukum ini di beberapa kota kabupaten di Jawa Timur ini sudah ada, dan sangat prihatin bagi saya untuk di kabupaten dan juga kota itu tidak ada bantuan hukum itu. Padahal kalau dari sisi nilai jumlah dari masyarakat pencari keadilan yang memerlukan dukungan terkait dengan bantuan hukum itu cukup tinggi, baik di kota maupun kabupaten. Dan itu saya rasa dari pihak kepolisian juga menyadari itu. Bahkan
mohon maaf, sering sekali teman-teman dari pihak advokat ini juga memberikan suatu langkah-langkah yang kiranya agar pelaksanaan pemeriksaan itu memenuhi ketentuan pasal 56, akhirnya ya teman-teman ini juga memberikan support. Walaupun sebetulnya kalau ada perda bantuan hukum itu setidaknya itu bisa membantu pihak kepolisian, kejaksaan maupun dari pengadilan. Dan kemarin sempat juga ada suatu konfirmasi dari Kabupaten Jember yang kebetulan dapat nominasi yang terbaik ya, terkait dengan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Itu mendapatkan apresiasi dari Kanwil Kumham. Untuk itu kiranya apabila nanti Pemda kota maupun kabupaten berkeinginan untuk itu bisa merujuk ke sana. Karena tentunya sebagai suatu perbandingan masyarakat Jember memang lebih banyak. Tapi di sisi lain pemerintahnya concern terhadap pemberian bantuan hukum itu real bisa dilaksanakan gitu loh. Kenapa kok di kabupaten yang jumlah masyarakatnya dan juga apalagi kota yang jumlah masyarakatnya lebih kecil tidak bisa dilaksanakan. Sementara itu, Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Budi ya, Pak Putut. Oke, baik pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan program spesial kami acara PLC ya, yang berkaitan tentang dunia hukum malam hari ini. Oke, saya minta dari Ikadin, coba. Ya, makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tema ini sebenarnya sudah diulas semua. Sekedar menambahkan sedikit terkait teknis penunjukan itu sudah sebenarnya tidak ada masalah, itu aja. Biar nanti dalam musyawarah rembukan ini aja. Sudah cukup. Cukup ya, nggak ada pertanyaan ya. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu semuanya ya, seluruh narasumber kita. Nah, berkaitan dengan penyidikan di tingkat kejaksaan ya. Tadi dari kasih intel apa kasih pidum tadi? Kasih pidum. Nah, coba yang dari kasih intel dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selaras seperti yang disampaikan tadi dari Pak Ketua Pradi bahwa penasihat hukum itu juga bagian dari criminal justice system. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama, criminal justice system itu terdiri dari kepolisian, dari kejaksaan, pengadilan maupun dari lawyer atau penasihat hukum. Nah, kalau kita berbicara mengenai penunjukan, ini kita merujuk kembali ke pasal 56 dan pasal 114 KUHP, di mana kita berbicara mengenai hak dan kewajiban. Hak dari seorang tersangka ataupun seorang terdakwa ketika di tahap penyidikan sampai dengan tahap penuntutan. Kemudian juga ada kewajiban dari aparat penegak hukum, misalnya dari penyidik maupun sampai nanti di penuntutan untuk menyediakan atau memberikan penunjukan pendampingan hukum atau bantuan hukum, khususnya kalau kita berbicara seperti yang disampaikan tadi Pak Kasat mengenai pasal 114 ini memang wajib diberikan ketika seorang tersangka itu disangka melanggar pasal yang ancaman hukumannya tinggi atau berat. Begitupun nanti ketika masuk ke tingkat pengadilan. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai hak seorang tersangka dan seorang terdakwa di tahap penuntutan ini, itu kembali lagi kepada individu tersangka atau terdakwa itu sendiri. Apakah mereka, individu itu mau menggunakan haknya atau tidak. Makanya seringkali kita lihat dalam BAP, apalagi dalam proses pelaksanaan proses hukum ini, kami dari kejaksaan meneliti berkas perkara dari kepolisian, ini sampai dengan saat ini alhamdulillah semuanya sudah memenuhi ketentuan pasal 114 itu. Jadi ketika memang ada perkara yang wajib untuk didampingi penasihat hukum, itu sudah diberikan penunjukan dari tahap penyidikan.
Nah, kembali lagi ke hak tersangka itu sendiri, apakah dia mau menggunakan atau tidak menggunakan haknya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Oke. Coba Pak Jando. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah sekali, semoga kita semua dijauhkan dari segala bala penyakit, dan alhamdulillah sekali ternyata kita malam hari ini sehat-sehat semua, Bung Luis. Mohon maaf sebelumnya karena acara ini kan yang mengadakan adalah PLC, Pak. Jadi PLC itu Probolinggo Lawyers Club. Salah satu konsen PLC ini yaitu menakar, menangkap, merespon isu-isu terkini, baik itu level nasional, tingkat provinsi maupun kota, kabupaten. Jadi kita ini sebenarnya bukan hanya sekedar asal-asalan atau hanya istilah kasarnya itu emosi sesaat, tidak. Oleh karena situasi dan kondisi itulah makanya kita mencoba mengangkat tema ini agar supaya, mohon maaf, dari kejaksaan, pengadilan, kepolisian, ataupun Pemkot itu tidak terjebak atau tidak terjebak itu tadi dengan isu-isu yang tingkat nasional itu tadi, seperti kejadian kemarin yang mana sungguh sangat menyakitkan, dan bahkan ini yang terjadi itu kalau daerah sini, kota dan kabupaten saya yakin, Mas Palopo juga kita kenal baik, Pak Jamal, insya Allah di kepolisian itu memang tidak ada masalah terkait dengan pendampingan, bahkan di sana itu saya akui. Akan tetapi memang ada di tingkat-tingkat tertentu termasuk di kejaksaan. Saya sendiri yang juga seringkali mengalami, bahkan itu di pengadilan, tetapi bukan orang pengadilannya, bukan hakimnya. Mohon maaf ya, karena kita yang di situ itu yang bersidang di situ itu antara pengacara dengan JPU. Kita kemarin masih segar dalam ingatan kita, yaitu terkait dengan pengacara yang ditunjuk oleh Mabes Polri. Kenapa? Saya sebut saja namanya Pak Deoli Pak Jumara itu. Terjadi seperti itu, Pak Burhanuddin. Pak Burhanuddin ini terus terang pernah bercerita panjang lebar terkait dengan itu, makanya kita mencoba merespon agar di daerah ini tidak terjadi seperti di Mabes Polri. Kalau di sana sudah seperti itu, tentunya khawatir kita ini. Takutnya penyidik sini itu melakukan hal yang seperti itu, Pak Jamal, Pak Palopo. Walaupun jenengan semua itu saya yakin tidak. Selama ini saya sering berhubungan. Begitu. Terus yang kedua, ini kita mengantisipasi saja. Kalau memang selama ini hubungan kita dengan penyidik di kepolisian itu, baik itu kabupaten maupun kota, sudah baik, mari kita tingkatkan. Dan kita berharap juga terjadi di Banyuwangi yang kemarin, itu bukan pengacara penunjukan ya. Kalau seandainya itu pengacara yang profesional saja, yang dipakai langsung oleh tersangkanya atau terlapornya seperti itu diperlakukan, apalagi pengacara penunjukan, tinggal hanya sentil saja. Lu jangan macam-macam, kan begitu. Ini yang kita khawatirkan. Kekhawatiran itulah sehingga kita mencoba mengangkat tema ini, Bung Luis. Terus yang kedua, saya pernah mengalami, tapi bukan di kejaksaan kabupaten, kejaksaan sini. Klien saya itu dipaksa untuk mencabut kuasa dari saya. Ini dipaksa mencabut kuasa. Itu yang terjadi dari kejaksaan Probolinggo. Pada saat itu saya menangani salah satu kasus korupsi. Ini yang profesional, tidak penunjukan, bukan penunjukan. Kalau seandainya penunjukan, makanya sekarang ini saya juga mendapat informasi. Makanya sayang sekali kalau Pak Kajari Pak Hartono ini tidak datang. Pak Kasintel mewakili Kejari Kota, kabupaten semua. Ini sayang sekali kita berbicara di sini tidak ada anunya.
Tapi mudah-mudahan karena ini diliput oleh Citra Bayu Angga dan saya tidak mau membuat itu hoak ataupun fitnah, ini saya ini mohon maaf hanya sekedar ya kalau memang mereka menganggap ini ngerasanilah. Kita tuh tidak ingin seperti itu. Bahkan saya waktu itu sudah berpikir begini, satu waktu orang itu akan pasti saya datangi dan tanya. Yang tidak penunjukan sudah diperlakukan seperti itu, apalagi kalau penunjukan. Seringkali juga, mohon maaf, ini kita juga tidak ingin terjadi, Pak Budi, karena banyak masyarakat juga ya. Saya mohon maaf bukan ini ya, karena yang saya lihat kalau pengacara penunjukan rata-ratanya itu di persidangan itu ya, ataupun dia mendampingi di tingkat penyidikan, penuntutan maupun di pengadilan itu. Yang tragisnya lagi itu di pengadilan. Hak-haknya itu ya harusnya untuk sebentar Bu. Cukup dulu, cukup. Nanti dilanjut aja, cukup dulu. Pak Kasep tanggapi dulu. Cukup. Ya. Baik, terima kasih. Sampaikan oleh Pak Jando. Kami menjawab. Pengalaman kami selama melakukan proses penegakan hukum mulai dari penyidikan dan penyidikan yang kami ketahui terhadap selama ini yang kami rasakan sinergi antara penasihat hukum dengan kita ini sudah terjalin. Mungkin saya baru 3 bulan di sini, tapi di tempat-tempat lain juga, di Polda maupun di tempat lain juga itu kita rasakan sangat kita mungkin saling membutuhkan satu sama lain antara rekan-rekan penasihat hukum dengan kita. Karena tadi itu, karena ada syarat yang memang misalnya 114 yang harus dipenuhi adanya penasihat hukum. Kita kemana lagi kalau kita bukan minta pendampingan dari penasihat hukum itu. Jadi selama ini yang disampaikan Pak Jando tadi terkait dengan masalah apalagi yang dipenunjukkan seperti itu, apalagi yang mungkin secara profesional mendampingi. Saya kira hal tersebut tidak pernah terjadi lah di Probolinggo atau tempat lain selama saya berdinas sebagai penyidik. Dan selama ini alhamdulillah kerjasama baik, ya kan? Ya itu tadi memang kita sama-sama dalam JJS saling membutuhkan, apalagi hal-hal yang harus dipenuhi, hak-hak tersangka yang harus kita perhatikan, itu memang harus ada sinergi antara rekan-rekan penasihat hukum dan penyidik. Mungkin demikian. Oke, baik, terima kasih. Saya ke Ketua Peradi dulu. Ya. Iya, terima kasih. Jangan keluar dari konsep kita, Pak, ya. Ya, oke. Saya hanya mau menjawab apa yang dialami Pak Jandu. Kebetulan mungkin nasibnya aja apes. Ya. Nasibnya aja apes. Dan di polisi juga tidak semua baik. Ada yang nakal. Wong anak saya itu ada yang nakal kok. Tapi yang nakal langsung tak jiwir gitu loh. Tapi tidak sampai saya bunuh, cuman saya jiwir aja. Jadi sebetulnya sudah diberikan saluran. Kalau mungkin penyidiknya Pak Jamal ada yang nakal, ya tinggal bilang orangnya katakanlah Pak Jamal, supaya dia tidak berbuat seperti nakal seperti itu. Tapi tidak semuanya penyidik seperti itu. Saya tidak pernah ngalami seperti itu. Baik di sini, apalagi situ Bondo, Pak. Kalau saya punya jempol 5 saya angkat. Waktu laporan polisi di situ Bondo, saya sudah capek, sudah 11:30 malam. Penyidiknya dengan sopan mengatakan, mau saya periksa sekarang, Pak? Mari kalau mau saya periksa, saya periksa. Enggak Mas, saya jangan diperiksa sekarang, saya sudah legrek. Kapan-kapan saja, saya yang enggak mau. Jadi mungkin yang dialami Pak Jandu yang lagi apes ini, ya mungkin ada oknum yang nakal. Nah, kalau ada oknum yang nakal, cukup diberitahu orangnya. Jangan disurati atasannya. Oke, baik, cukup Pak Peradi. Saya minta Pak Pidum ini yang menanggapi nasibnya Pak Jando ini. Ya. Saya sebentar. Ya. Baik, terima kasih. Jadi kalau bagi saya ini kan saya tidak bisa mengomentari. Karena kita sebagai orang hukum terkait dengan suatu peristiwa itu paling tidak harus mengetahui secara jelas. Saya mohon maaf Pak Jandu, saya tidak bisa mengomentari karena saya tidak melihat secara langsung duduk perkara yang seperti apa. Tapi saya rasa ya bagi kita ya sama-sama penegak hukum lah, kita sudah ada porsinya masing-masing.
Toh kalau misalnya kita mau fight ya kita di ruang persidangan. Kita dengan secara profesional, saya sebagai dengan baju jaksa, mungkin teman-teman Pak Jandu dengan teman-teman yang lain dengan penasihat hukum, ada teman-teman dari pengadilan. Saya rasa fightnya ada tempat arenanya tersendiri lah di pengadilan itu. Jadi saya rasa untuk sebagai profesional ya sudah ada arenanya. Dan kalau di luar itu ya saya tidak bisa berkomentar karena hal ihwal seperti apa mungkin tadi Pak Jadu menyampaikan ya saya tidak inilah. Jadi terima kasih. Oke baik, terima kasih. Coba ini pengacara muda. Oke, terima kasih. Terkait apa yang disampaikan oleh Bang Jando, ya senior saya dan Pak Budi juga sebagai Ketua Pradi, ada hal yang memang dirasakan oleh beberapa advokat dan ada hal juga yang dirasakan baik seperti apa Pak Budi oleh beberapa advokat. Jadi ada indikasi pelayanan tidak sama terhadap sesama advokat, itu satu. Yang kedua, dengan ada kejadian yang disampaikan oleh Bang Jando yang mungkin viral sampai detik ini, salah satunya di Banyuwangi, terus yang kejadian terbaru sampai pengacara berganti beberapa kali dari pengacara itu, ada indikasi yang kita bisa tidak membuktikan atau tidak memutuskan ini suatu perbuatan yang benar-benar terjadi, ada penekanan. Nah, harapan kami sebagai advokat muda dalam melaksanakan tugas kami sebagai advokat terhadap di kepolisian, entah pun dari kejaksaan, entah itu pengacara penunjukan sendiri, agar menjaga grid integritas itu agar tetap menjadi pengacara yang menjaga hak-haknya. Tidak perlu memiliki tekanan-tekanan tertentu tentunya terhadap pengacara ataupun kepada tersangka. Itu. Apa yang dialami oleh Bang Jandu pernah saya alami juga seperti itu. Tapi di tingkat kepolisian bagaimana agar tersangka itu mencabut kuasanya terhadap saya. Itu pernah terjadi. Dan hal-hal seperti itu memang kita sulit untuk membuktikan. Kita ngomong seperti apapun kita akan sulit membuktikan. Tapi hal-hal seperti itu kalau tidak pakai pengacara penunjukan tuntutannya akan tinggi. Hal-hal bahasa itu kadang sering. Maka di sini mari kita berkomitmen bersama. Ketika ada hal-hal seperti itu maka dari Pak Jamal sebagai Kasat Reskrim Kota Probolinggo memiliki komitmen tinggi untuk menjaga hal-hal seperti itu. Terkait integritas advokat di Probolinggo kota maupun di kabupaten. Kalau dengan Mas Denny, saya rasa kemarin kita pernah kolaborasi terhadap hak restoratif justice, terhadap hak anak yang berhadapan dengan hukum. Kita bukan kolaborasi ya, untuk memenuhi hak terhadap anak tersebut agar segera untuk dieksekusi. Kita kemarin melakukan. Oke cukup. Itu saja. Pertanyaan saya Bang, pertanyaan saya terhadap penegak hukum yang ada di sini yaitu dari kejaksaan kepada kepolisian, apa komitmen ketika ada hal-hal itu terjadi yang dikatakan Pak Budi, ada anak jenengan yang nakal seperti itu? Terima kasih. Oke. Ya. Terima kasih Bung Luis, selamat malam Bung semuanya. Langsung saja saya ingin menyoroti apa yang disampaikan oleh dari kejaksaan terkait kemudian adanya berita acara penolakan dari seorang tersangka untuk didampingi hak-hak hukumnya. Itu menurut saya menyalahi aturan di KUHAP, itu klausulnya kan berbunyi wajib didampingi. Bukan kemudian opsional, tapi wajib. Makanya ada berita-berita acara yang mengatakan terdakwa atau tersangka tidak mau didampingi kuasa hukum, itu juga menurut saya tidak benar. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan Bung Luis. Dari kacamata aparat penegak hukum, istilah pengacara penunjukan itu seperti apa? Apa istilah kita saja begitu? Nah, yang ditunjuk itu kriterianya apa? Apa harus nurut kepada aparat penegak hukum? Kalau nurut mungkin terlalu kasar, tapi harus bisa sinergi mungkin. Karena ada dua kasus misalkan dari Bang Jando dan juga dari kawan kita yang mengalami problem yang tidak mengenakan. Saya tidak punya buktinya, cuman mendengar bahwa tolong kamu jangan pakai pengacara ini. Ini menurut saya mengkhianati profesi pengacara selaku aparat penegak hukum. Loh,
kok bisa hak-hak aparat penegak hukum lainnya merasa terancam ketika pakai pengacara A misalnya? Ini kan sama-sama pendekar hukum dengan opsi yang masing-masing. Nah, ini mudah-mudahan Bapak-bapak yang di depan bisa menjawab keraguan itu. Terakhir, Pak. Sekali lagi saya tidak bisa kemudian sulit membuktikan. Ada contoh kasus kecil ini sekali. Teman saya kemarin beberapa hari yang lalu mengalami penilangan kendaraan lalu lintas. Begitu mau diambil sepeda motornya nggak ada. Loh, dengan santainya petugas yang di sana, oh paling dianggap barang gelap nanti digawe. Loh, yang begini-begini ini jenengan tertibkan, Pak. Wong ini jelas ada pemiliknya. Satu, kedua, saya beberapa hari yang lalu mendampingi tersangka. Kemudian sebelum saya ketemu, dia mengadu kepada keluarganya bahwa terjadi intimidasi dalam proses BAP. Lah, ketika kemudian kita mau minta keterangan lebih lanjut, di sebelahnya didampingi sama penyidik. Akhirnya nggak bisa lepas omongannya. Jadi maksud saya, ini sama-sama tidak kemudian saling menyalahkan. Saya sepakat untuk membangun komitmen bersama. Terakhir kepada teman-teman dari pemerintah daerah, mohon izin, apapun alasannya, apalagi hanya tidak ada anggaran, itu alasan sudah dari zaman Nabi Adam dulu. Loh, untuk sesuatu yang istimewa, namanya penegakan hukum masyarakat tertindas, ya negara harus hadir, harus nyumbang, harus keluar. Jangan cuman untuk hiburan malam negara ada anggaran. Oke, cukup Pak. Ya, terima kasih Pak Luhut. Ya. Dari pemerintah ini Pak, kayaknya mendesak atau bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Sebetulnya ini momen bagus kan, saya bilang tadi. Jadi ini masukan yang bagus bahwa untuk pemerintah daerah untuk mempersiapkan perda ini. Dan memang kami juga sudah didorong oleh teman-teman di provinsi untuk segera membuat itu. Makanya tadi masukan untuk belajar dengan teman-teman Jember, karena memang beberapa hari yang lalu kita dikumpulkan Biro Hukum di Mojokerto, salah satunya juga terkait dari pemaparan dari Kabupaten Jember, Pak. Nah, ternyata ya, ini mudah-mudahan mohon doanya dan dukungannya dari Bapak-bapak sekalian. Tentunya ini juga menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk hadir memberikan bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Siap. Oke, terima kasih. Coba saya minta dari Polres Kabupaten Pak, bisa tanggapi dari Pak Tarmizi tadi. Ya. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Yang disampaikan oleh Bapak dari Kadin juga saya tidak mengetahui secara persis, jadi khawatirnya nanti ketika memberikan suatu pernyataan atau komitmen atau tanggapan atas apa yang disampaikan, tidak bisa melihat secara utuh permasalahan yang telah terjadi itu seperti apa. Namun yakinlah kita semua ini sama-sama ingin memiliki komitmen di mana kita ingin melaksanakan penegakan hukum yang baik. Terkait masalah yang terjadi ini dan itu selama dalam pelaksanaan penegakan hukum, itu mungkin adalah yang dikatakan sebagai riak. Saya dengan Pak Jando sudah kenal lebih dari 10 tahun kalau tidak salah. Mulai saya dari bujang sampai mau bujang lagi kayaknya Pak. Malam ini maksudnya bujangnya gitu. Nanti di rumah ada istri lagi. Jadi ya memang ketika ada hubungan baik emosional dengan kita cocoknya dengan ini, ya kita mudah-mudahan semua cocok dengan siapa saja. Cuma terkadang ada itu srek gitu. Kamu gimana ketika kita menghadapi seorang entah itu tersangka ya terutama ya. Kalau dulu kan masih tersangka, kalau saksi kan baru-baru beberapa tahun ini bisa didampingi penasihat hukum. Pak, ya gimana Pak, saya gimana butuh pengacara. Ya kita sampaikan, karena memang biasanya komunikasinya dengan Pak Jando, ya saya tawarkan, saya punya teman pengacara namanya ini, silakan kalau mau menggunakan. Masalah lain ya sampaikan sendiri. Begitu juga dengan Pak Budi, saya kenal baik, pernah berurusan dengan saya waktu menangani perkara ya Pak ya. Tapi ya hubungannya tetap seperti baik. Ya sebagaimana disampaikan dari beberapa narasumber, kalau mau fake aja di dalam persidangan, entah itu di ruang penyidikan atau ruang penuntutan. Tapi ketika di luar
ya wis tidak lebih dari seorang kawan seperti itu. Oke, terima kasih. Saya minta coba dari akademisi ini. Ya. Terima kasih Bung. Salam semuanya buat para narasumber dan advokat. Akademisi iya, profesi juga iya. Jalan. Makanya nanti ada 2 pembahasan, profesi dan akademisi mungkin ya. Terima kasih. Tadi sudah disinggung bahwa advokat juga termasuk dalam satu dari kesatuan criminal justice system. Teorinya memang seperti itu. Tapi yang tidak teorinya bahwa dibutuhkan karena memang ini penegak hukum adalah criminal justice system, jadi semuanya punya profesionalisme. Karena semuanya punya profesionalisme, maka harus ada porsi masing-masing. Porsinya pengacara ada, porsinya kejaksaan ada, porsinya kepolisian ada, dan porsinya penegak hukum pengadilan juga ada. Kaitannya dengan tema hari ini, yaitu bagi masyarakat yang tidak mampu, otomatis bagi masyarakat yang tidak mampu, yang berhadapan dengan suatu perkara, mau tidak mau, suka tidak suka, dan dia tidak mempunyai hak option. Ketika ditawarkan oleh pihak kepolisian, kejaksaan terhadap suatu ini, bahasanya kan tadi bahasa pengacara penunjukan, otomatis mau-mau saja. Ketika mau-mau saja ini, maka disinilah harus ada batasan. Ketika kejaksaan kepolisian sudah menunjuk bahwa ini adalah bagianmu, maka stop di situ sudah. Tidak ada lagi intervensi. Masalahnya di sini yang menjadi catatan kan intervensi-intervensi itu selalu ada. Selalu ada. Masalahnya kepolisian dan kejaksaan tidak tahu atau tahu sebenarnya, dan klien inilah yang menyampaikan ke pengacaranya bahwa ada intervensi seperti ini, makalah timbullah permasalahan yang dialami oleh Bang Jando dan Bung Salam. Oh, saya juga ya. Maka timbullah itu. Dari mana infonya? Dari tersangka tadi yang memberikan bahwa saya ditanyakan seperti ini, saya seperti ini, seperti ini. Pengacaranya apa? Ya sudahlah. Karena itu tadi, karena akrabnya dengan kejaksaan. Saya mau komen begini, kenal sama kejaksaannya, tidak enak. Karena ketidakenakan inilah yang menimbulkan kasihan kepada masyarakat yang mencari keadilan. Karena kekasihanan kepada masyarakat yang mencari keadilan, saya mendukung penuh adanya raperda terhadap bantuan hukum. Jadi ada opsi yang lain bagi masyarakat yang tidak mampu untuk memilih. Saya memilih pemerintah aja. Pemerintah yang menyiapkan anggarannya. Kalau dikatakan tidak ada anggaran, ada anggaran. Ini masalah politik hukum saja, Pak. Katanya Prof. Mahfud MD, alumni UGM saya, mohon maaf. Ini persoalan politik hukum. Kalau misalnya anggaran itu mau diadakan untuk ini, komitmennya saja untuk ini. Pasti ada anggarannya. Makanya saya mendukung penuh untuk adanya perda bantuan hukum ini, agar ada opsi yang lain bagi mencari keadilan yang tidak mampu khususnya. Bukan hanya dari kejaksaan menawarkan, ya sudahlah, daripada saya tidak ada. Oke, luar biasa ya, mendukung. Terima kasih. Oke, Bung Jando. Terima kasih Bung Luis. Sebenarnya saya mau bicara tadi, tapi ini sudah lupa. Tidak apa-apa, saya mencoba untuk mengingatkan kembali. Kalau mentalnya agak kerupu sedikit, sudah selesai, saya tidak bisa berbicara sudah. Terus terang saja, saya ini kalau dengan penyidik yang di depan ini, dari Polres ini, sedikit sungkan. Karena tidak terjadi pada beliaunya semua. Iya. Saya itu mulai mendapat penunjukan di Polres maupun di Polres Kota dengan Polres Pajarakan itu 2012 ya, 2012 saya.
Alhamdulillah sekali, memang tidak ada. Tapi begitu kagetnya saya ketika saya menangani salah satu kasus yang menarik perhatian publik. Waktu itu kalau tidak salah 2020 ya? Bukan. Kasus korupsi. 2020 ya? Iya. Oknum ini saya bicara. Tapi pada saat itu mohon maaf Pak Budi, saya juga tidak kehabisan ini pikir juga. Saya mencoba untuk membuat mereka itu pusing. Mohon maaf Pak ya, bukan di sana tetapi di kota ini yang terjadi. Saya membuat seperti itu dengan cara segala macam mempersulitnya. Karena ini prosedur, saya bilang. Ayo kita kalau mau prosedur, monggo silakan prosedur. Saya itu khawatirnya kalau seandainya penyidik memperlakukan hal itu seperti saya ini kepada teman-teman yang lain, khawatirnya penunjukan itu semua akan bisa saja ketua Pradi bilang, kita tidak usah menerima. Nah, ada salah satu perkara di pengadilan itu kalau tidak salah 2013 kita fight di persidangan. Keluar parkir saya disuruh cabut kuasanya oleh keluarganya karena dia sudah itu Pak Budi yang terjadi sering di sini. Yang paling itu oknum dari Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo ini. Betul. Ini saya bicara oknum. Memang waktu itu penunjukan saya dari pengadilan. Oke, waktunya singkat Bung Jabot. Ya. Jangan cerita, ya kan ya. Nah, poinnya aja yang disampaikan. Agar supaya ke depan kita berharap tidak terjadi hal-hal seperti begini di zaman Pak Kasatnya Pak Jamal ini, saya yakin insya Allah baik. Dengan yang dikasih pidum di... Oke, cukup waktunya ya. Oke, baik pemirsa di rumah, Anda sedang menyaksikan acara program spesial kami PLC Probolinggo Liars Cup ya, dengan mengangkat tema tentang dunia hukum. Pak Putut ya, ini closingnya ini ya, harapannya sedikit Pak. Tadi kayaknya nyambung ini antara pengacara sama-sama penegak hukumnya katanya Pak Ketua Pradi, nggak ada pengacara ini. Oke. Baik, terima kasih. Tampaknya udah ada suatu konfirmasi. Jadi saya nyambung tidak menampik apa yang dialami oleh rekan-rekan advokat, dan saya harap dari rekan-rekan kejaksaan dan juga di kepolisian juga bisa memahami bahwa hal-hal yang seperti itu terjadi. Hanya saja bagaimana nanti kita membicarakan hal itu dalam suatu kaitan untuk menyelesaikan criminal justice system sesuai dengan ketentuan. Hanya saja di sini saya sangat berharap sekali pertemuan-pertemuan lanjutan yang dalam rangka untuk memberikan suatu wacana aparat penegak hukum yang terbaik di kota dan Kabupaten Probolinggo itu bagaimana. Sehingga setiap ada suatu hal yang menjadi permasalahan itu sudah dari awal sudah bisa diantisipasi. Karena peristiwa-peristiwa yang dialami Mas Jando sebetulnya di luar dari pengacara yang hadir di sini itu juga mengalami. Gitu. Kalau seandainya dimungkinkan itu mereka akan menyampaikan, itu nanti akan menimbulkan suatu riak-riak baru. Tapi saya yakin semuanya mempunyai komitmen yang sama. Yang di depan juga mempunyai komitmen bagaimana criminal justice system bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan. Dan untuk dari pemerintah, saya mohon, memang di kota nggak ada ting ya. Ya. Saya sangat berharap banyak dalam tahun anggaran di depan ini sudah ini. Kalau yang di Jember kemarin memang perjuangan dari inisiatif DPR. Kalau saya harap di kabupaten dan juga di kota tidaklah. Karena saya rasa seperti yang disampaikan tadi sama rekan Harmoko, semua tergantung politik hukum keinginan dari pemerintahnya. Kalau memang mau pasti bisa. Saya rasa itu yang bisa tersampaikan. Oke, cukup waktunya nih ya. Enggak. Ini begini Bung. Jangan panjang-panjang waktunya. Enggak. Ini 1 menit DPRD aja. kota juga tidak hadir. DPRD kabupaten juga tidak hadir. Dari Pemkot juga tidak hadir. Ini yang sangat disayangkan karena ini merupakan aspirasi. Nah, ini begini terkait dengan yang disampaikan Pak Putu dengan Mas Moko tadi itu pada saat zaman wali kota sebelumnya ini sebenarnya sudah ada wacana. Nah, untuk di kota ini Bung, untuk di kota ya. Nah, ini tidak hanya di pemerintahan kabupaten ataupun pemerintahan kota. Harusnya DPRD itu ya, baik itu DPRD kabupaten maupun kota, saya
agar supaya semangatnya itu sama dengan seperti yang dari kabupaten ini gitu. Nah, sebenarnya ini kesempatan bagi mereka DPRD ini untuk menjaring aspirasi. Artinya ini aspirasi dari masyarakat. Ini bahkan ini perintah juga dari undang-undang, kan begitu, Undang-Undang Bantuan Hukum nomor 16 tahun 2011 itu. Nah, ini dari 2011 sampai dengan tahun sekarang ini tidak ada, berarti kan pemerintah yang ya terutama yang saat ini. Oke, cukup, biar pekannya nanti itu tidak ada. nanti PLC yang aja. Ini, terutama biar Pemkot nanti ini, Pemkot tidak ada kepekaannya sebenarnya. Iya, oke. Terima kasih Pak Ketua Peradi. Ini kayaknya nyambung. Harapannya Pak seperti apa ini Pak ya? Jangan kritik lagi Pak, kasih harapannya ya, Pak. Terima kasih. Ya. Saya hanya meneruskan apa yang disampaikan Pak Putut. Mudah-mudahan ke depan Pemkot bisa mewadahi harapannya ada satu perda bantuan hukum sehingga bisa melayani pencari keadilan yang tidak mampu. Tapi juga jangan bagian hukumnya saja, karena masyarakat tidak mampu. Ya, jangan bagian hukumnya saja, masyarakatnya juga harus masyarakat itu sebenarnya sudah pinter. Ke depan bilang tidak mampu tapi punya mobil 4 di belakang. Itu susah. Ya. Oke, cukup. Gitu aja. Antara Pidum sama Intel ini mana Pak yang kasih closingnya ini Pak? Baik. Jadi, biar nyambung ini sama-sama penegak hukumnya ini Pak, cuma beda merek gitu. Jadi saya mengucapkan terima kasih Unda Nisa kesempatan yang sangat bagus lah. Kita sering sharing. Jadi ini bukan ajang kita debat, enggak, ini sharing. Kita nyari solusi dari suatu permasalahan, bukan kita kita panas ini keluar sudah teman lagi. Ini ajang tadi saya bilang, ini kita ada arenanya. Inilah arena kita menyampaikan aspirasi. Unek-unek yang kita pendam selama ini bingung mau ngomong kemana. Jadi saya mewakili Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Salam juga menanyakan teman-teman komitmennya seperti apa. Pak, kalau komitmen itu saya rasa hanya omongan saja, tapi bagaimana kita kemarin melakukan menyelesaikan suatu permasalahan dengan melihat mempertimbangkan hak-hak anak itu, dan kita satu hari kita selesaikan permasalahan itu dengan ruwetnya permasalahan plus minusnya akhirnya selesai. Jadi jangan tanya bagaimana komitmen, tapi real fact. Terima kasih Bu. Oke, saya minta Pak Kasat dari kota. Baik, terima kasih Pak. Mungkin penutup dari kami. Jadi begini, kami menyampaikan bahwa kalau dari kami, mewakili dari Polres Probolinggo Kota, kami terbuka terhadap teman-teman lawyer yang ada di Probolinggo Kota. Karena yang senior, Pak Budi, Pak Putut, semuanya kenal Pak sama saya. Zaman dulu 10 tahun yang lalu udah kenal sama saya. Karena memang beliau-beliau ini yang mungkin belum kenal ya. Jadi mungkin itu kalau udah kenal mungkin sudah enak nanti komunikasinya bagaimana, kan seperti itu. Saya dari Satreskrim Probolinggo Kota terbuka apapun dan ini menjadi momen sebetulnya dengan ada acara seperti ini kami mengapresiasi sekali, sehingga ini juga menjadi wadah bagi kami sebetulnya untuk melakukan sosialisasi pada masyarakat terkait dengan permasalahan hukum, termasuk diskusi-diskusi masalah ini. Memang kami tidak sempurna, masih ada mungkin disampaikan oleh Pak tadi, ada mungkin kekurangannya. Yang pasti kita berkomitmen ya kan sesama aparat penegak hukum, sama-sama bagaimana kita memperbaiki ke depan lebih baik lagi di Probolinggo Kota. Mungkin demikian. Oke, terima kasih. Dari pemerintah Pak, ini banyak dukungan ini dari lawyer ini Pak. Perdanya harus segera diperjuangkan ini. Baik, jadi di closing malam ini luar biasa. Kami terima kasih bisa diundang juga oleh teman-teman PLC ya. Iya. Di Probolinggo ini, dan ini menjadi suatu dorongan bagi kami, amunisi bagi kami, dan kami akan sepulang nanti besok pun kami akan melaporkan kepada pimpinan untuk mendorong untuk mempersiapkan draft raperda bantuan hukum. Jadi ternyata ini memang sangat penting dan ini sudah jadi amanah undang-undang, dan mudah-mudahan seperti harapannya tahun 2023 bisa kita sudah memiliki perda bantuan hukum. Mudah-mudahan, mohon doanya. Terima kasih. Oke Pak, dari Polres Kabupaten juga sama? Yang menambahkan yang disampaikan oleh Pak Kasat Reskrim, ya
kita semuanya itu memang punya satu wacana, ya apa caranya CJS juga ini harus berjalan dengan baik. Ya, hanya itu yang kami tambahkan. Dan jangan lupa kami dari seksi hukum Polres Probolinggo yang mungkin baru terbentuk kemarin, itu juga secara tidak langsung saya sempat sharing dengan Pak Jando, kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan advokasi, Pak. Mohon izin. Jadi kalau seandainya, tapi jangan mudah-mudahan ya Pak ya, kiranya ada pengacara, ada kuasa yang mengajukan keberatan terhadap pekerjaan Polri yang sampai di meja pengadilan, baik entah itu PMH atau pra peradilan mungkinnya. Insya Allah kalau untuk wilayah kabupaten pasti akan ketemu dengan saya. Tapi janganlah ya. Jangan ya, meskipun polisi bukan pengacara tapi menjalankan tugas-tugas advokasi, Pak. Saya bersama teman saya, ada namanya Pak Sanjaya. Tapi kalau bisa diselesaikan lewat dialog, lewat diskusi juga dulu, kenapa tidak? Daripada harus sampai ke meja hijau. Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih. Bisa berikan tepuk tangan dulu semuanya ya. Acara hari ini semestinya agak sedikit kurang berimbang karena dari wakil rakyat ya, dari teman-teman anggota DPR juga kami undang. Namun terkonfirmasi sampai dengan jam ini atau sampai selesai kita tayang ini mereka tidak hadir atau berhalangan hadir. Juga dengan teman-teman dari Pengadilan Negeri Kota Probolinggo juga kami undang, namun terkonfirmasi ada kegiatan ya. Mudah-mudahan nanti pada PLC yang akan datang semua bisa hadir, kita lebih semangat lagi untuk menyuarakan dunia hukum ya, untuk edukasi dan seterusnya. Oke, baik pemirsa, Anda sedang menyaksikan tayangan kami PLC Probolinggo Liars Club ya, problematika pengacara penunjukan yang tadi Anda sudah menyaksikan seluruh narasumber yang sudah memberikan begitu banyak materi. Semoga dapat bermanfaat tentunya bagi seluruh masyarakat Probolinggo dan sekitarnya. Demikianlah liputan kami dari Probolinggo, Jawa Timur, CB News untuk kita semua.